Assalamualaikum, halo semua. Berjumpa kembali dengan saya yang kedua, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Lalu, apa sih rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ada 3 subbab yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, penyebab perbedaan laporan keuangan. Kedua, teknik rekonsiliasi fiskal. Dan yang ketiga, membuat rekonsiliasi fiskal. Ada beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan. Yang pertama yaitu perbedaan prinsip akuntansi. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip konservatisme, di mana penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, serta antara penilaian piutang dan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam akuntansi fiskal. Prinsip yang kedua yaitu prinsip harga perolehan, di mana menurut prinsip harga perolehan, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri menurut akuntansi komersial boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Sedangkan dalam akuntansi fiskal, pengeluaran bentuk natura tidak diakui sebagai beban. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip penandingan biaya manfaat, di mana menurut prinsip penandingan biaya manfaat, akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Sedangkan dalam akuntansi fiskal, penyusutan dapat dimulai walaupun belum menghasilkan. Yang kedua yaitu perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Pertama, metode penilaian persediaan, di mana akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode penentuan harga perolehan persediaan. Contohnya, rata-rata atau average, masuk pertama keluar pertama atau FIFO, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, kemudian ada pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Sedangkan dalam akuntansi fiskal hanya memperbolehkan memilih 2 metode, yaitu metode rata-rata atau average dan metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang kedua yaitu metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial boleh memilih metode penyusutan aset tetap antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah jam kerja, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, persediaan, dan lain-lain. Sedangkan pemilihan metode penyusutan asuransi fiskal lebih terbatas, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun untuk kelompok aset berwujud jenis non-bangunan, dan untuk aset berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Yang ketiga yaitu metode penghapusan piutang, di mana penghapusan piutang akuntansi komersial ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan penghapusan piutang pada akuntansi fiskal dilakukan pada saat piutang tidak ditagih dengan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.
Penyebab perbedaan laporan keuangan yang ketiga yaitu perbedaan tetap dan sementara. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi pendapatan dan beban diakui menurut akuntansi komersial, tetapi tidak diakui menurut fiskal yang mengakibatkan laba atau rugi bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan laba kena pajak menurut fiskal. Yang kedua, perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengurangan sementara pendapatan dan beban dalam menghitung laba. Contohnya, suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial, tetapi belum diakui menurut akuntansi fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode berikutnya. Yang keempat, penyebab perbedaan laporan keuangan adalah perbedaan yang berasal dari penghasilan, yaitu pertama, jika kerugian suatu usaha di luar negeri, dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan kena pajak. Yang kedua, kerugian usaha dalam negeri tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. Yang ketiga yaitu imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua yaitu teknik rekonsiliasi fiskal. Ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Kalau koreksi fiskal positif itu bersifat menambah laba komersial, contohnya menambahkan pendapatan atau mengurangi beban-beban yang tidak diakui oleh pajak. Sedangkan dalam rekonsiliasi koreksi fiskal negatif, penghasilan tertentu harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Penghasilan tertentu yang tidak diakui fiskal adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan pengenaan pajak bersifat final. Kedua, penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya. Ketiga, penghasilan bunga obligasi. Keempat, penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif. Kelima, penghasilan dari pengalihan hak serta penyewaan tanah dan atau bangunan. Keenam, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal dan koreksi fiskal negatif lainnya. Lalu, teknik rekonsiliasi fiskal yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi sehingga mengurangi laba menurut fiskal. Kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah penghasilan tersebut menurut fiskal. Ketiga, jika suatu beban atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah beban atau pengeluaran tersebut dari beban menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut fiskal. Yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal,
Rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Diketahui bahwa PT Panca Dunia didirikan pada tahun 2013, merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Di situ telah diketahui data wajib pajak dari PT Panca Dunia, kemudian kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Panca Dunia, dan kegiatan usaha dari PT Panca Dunia per 31 Desember 2018. Telah dibuat laporan laba ruginya. Adik-adik dapat melihat kasus soalnya. Kemudian ada informasi tambahan yang digunakan PT Panca Dunia sebagai dasar penyesuaian perhitungan laba rugi fiskal. A. Dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar 136.000. B. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar 2.078.000. C. Pajak sebesar 8.100.000 merupakan angsuran PPh bulanan selama tahun 2018. D. Pengeluaran berupa biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal sebesar 8.238.000. E. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan sebesar 1.224.000. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk pertama, menyusun rekonsiliasi fiskal PT Panca Dunia tahun 2018. Kedua, menghitung pajak penghasilan PT Panca Dunia tahun fiskal 2018. Kemudian, dari studi kasus tersebut, kita dapat membuat jurnal rekonsiliasi fiskal perhitungan laba atau rugi tahun pajak 2018 PT Panca Dunia. Adik-adik dapat melihat tabel jurnalnya. Di situ kan sudah diketahui ada koreksi positif sama koreksi negatif dan menurut fiskal. Diketahui peredaran usaha dari PT Panca Dunia sebesar 4.328.621.000. Kemudian HPP-nya 3.575.860.000 dan laba brutonya yaitu sebesar 752.761.000. Ini kita dapat dari soal studi kasus di atas. Kemudian total biaya usahanya yaitu sebesar 515.582.500 rupiah. Ini kita dapat dari soal sebelumnya. Kemudian kita melakukan koreksi positif karena biaya perjalanan dinas masuk dalam koreksi positif, kita masukkan sebesar 136.000, kemudian mengurangi dari nilai fiskalnya yaitu sebesar 6.227.000. Itu kita peroleh dari 6.363.000 dikurangi 136.000. Begitu juga dengan biaya promosi, kemudian PPh pasal 25, biaya representasi dan biaya lain-lain. Itu masuk ke dalam koreksi positif di mana nilainya mengurangi nilai akuntansi fiskalnya. Dan hasil akhirnya kita tinggal mengurangkan antara laba bruto yaitu sebesar 752.761.000 dikurangi
laba brutonya yaitu 752.761.000 dikurangi dengan total biaya usaha yang sudah dikoreksi positif yaitu sebesar 495.806.500, maka dapat dihasilkan nilai PKP-nya yaitu sebesar 256.954.500 rupiah. Soal 1 sudah dapat diselesaikan. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Menghitung pajak penghasilan PT Pancadunia tahun fiskal 2018 berdasarkan pasal 31E, maka dapat dihitung bahwa nilai pajak penghasilan yaitu sebesar 50% dikali 25% dikali PKP-nya yaitu sebesar 259.954.500, maka hasilnya yaitu sebesar 32.119.312.050 rupiah. Kita bulatkan menjadi 32.119.400 rupiah. Selesai.